Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam hari ini kita ngaji kitab Kifayatul Akhyar, masuk ke bab siwak, ya. Nah, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun hadza faslun as-siwaku mustahabun. Bermula ini pasal as-siwaku, bermula siwak, sugi, mustahabun, disunahkan fi kulli hali, pada tiap-tiap keadaan. Jadi siwak itu, bersugi itu disunahkan pada setiap keadaan. Ya, menggunakan ada kayu kan, pakai kayu siwak. Penggantinya sekarang kan sikat gigi, odol, kemudian kasih odol gitu ya. Illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali ba'da, sesudah az-zawali, tergelincir matahari, lis-shaimi, bagi orang yang puasa. Jadi siwak itu disunahkan pada setiap kondisi, setiap keadaan, kecuali setelah matahari tergelincir bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau orang puasa, begitu zuhur itu ya, udah tergelincir matahari, itu artinya tergelincir itu matahari sudah di atas kepala kita, kemudian mengarah ke barat, itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa menggunakan siwak. Nah ini pengecualiannya. Pada dasarnya siwak itu sunnah pada setiap kondisi keadaan. Nah kemudian wa huwa fi salasati mawadhi'ah, dan dia siwak bersugi fi salasati mawadhi'ah, pada 3 tempat. Asyaddu istihbaban, sangat disunnahkan. Asyaddu istihbaban, sangat disunnahkan. Inda taghayyuril fami, pertama, inda, ketika, taghayyuril fami, berubah bau mulut. Min azmin, dari diam yang lama. Wa ghairihi, dan selainnya. Jadi bersugi itu sunnah, sangat dianjurkan. Asyaddu istihbaban, sangat dianjurkan. Pertama, ketika berubah mulut. Apa sebabnya berubah bau mulut? Min azmin, karena diam yang lama. Kalau diam yang lama itu bau mulut kita bau. Nah, di sini sangat disunahkan untuk bersiwak. Wa ghairihi, dan selain daripada apa sebab yang lain? Ya, selain diam yang panjang itu. Apa? Ya karena makan bawang dan sebagainya kan. Bisa. Sunnah itu. Sangat disunah. Yang kedua, wa indal qiyami minan naumi, dan ketika bangun minan naumi, dari tidur. Bangun tidur.
ke WC, tempat duduk, kita sikat gigi. Setelah sikat gigi, uduk, berangkat sholat. Nah ini sangat dianjurkan nih. Kalau kita baru bangun tidur, ya, sikat gigi. Kalau baru bangun tidur sikat gigi, ini dapat pahala. Bangun tidur sikat gigi, dapat sangat disunahkan, syaddu istihbaban. Yang ketiga, wa indal qiyami ila salati, dan ketika berdiri, ketika menegakkan, dan ketika menegakkan ila salati, kepada sholat. Jadi kita mau apa? Sholat, sikat gigi. Ini sangat disunahkan. Asyaddu istihbaban. Apa? Asyaddu istihbaban. As-siwaku sunnatun mutlaqah. Bermula siwak itu sunnah mutlaqan, secara mutlak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena firman-Nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Hadis yang menunjukkan kesunahan siwak. As-siwaku mathharatul lil fami maradatul lirrabb. Siwak, bermula siwak itu adalah untuk apa? Untuk mensucikan mulut lil fami. Atau alat untuk mensucikan mulut, bagi mulut. Matharatun boleh, mitaratun boleh. Maradatul lirabbi, mendapat keridhaan lirabbi, bagi Tuhan, mendapatkan keridhaan untuk kita semua, ya. Maradatul lirabbi, dan keridhaan bagi Rabb. Jadi apa? Siwak itu alat untuk apa? Membersihkan mulut. Wa maradatul lirabbi, dan mendapatkan keridhaan Rabbi, yaitu Tuhan. Jadi orang yang bersiwak itu mulutnya bersih, ya, mensucikan mulut, ya. Yang kedua, mendapatkan ridha Allah, maradatul lirabbi. Bahwa hadisun sahihun, dan ini adalah hadis sahih. Rawahu Ibnu Khuzaimah, meriwayatkan akan hadis ini oleh Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, wan Nasai, dan Imam Nasai, bi asnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, sanad yang benar. Ya, ingat siwak itu apa pertama? Mathharatul lirabbi, mathharatul lil fami, untuk apa? Mendapatkan kesucian mulut. Yang kedua, mendapatkan ridha Allah. Hadis ini hadis sahih, ya. Dan Ibnu Khuzaimah juga apa? Membenarkannya. Juga Ibnu Hibban, Baihaqi, Nasai. Wa dzakarahul Bukhari, dan menyebut akan dia oleh Imam Bukhari. Wa dzakarahul Bukhari ta'liqan,
menyebut akan dia oleh Imam Bukhari, akan hadis itu oleh Imam Bukhari ta'liqan, menggunakan ta'liq bisighatil jazmi, dengan sigat yang pasti. Ta'liq itu apa? Yang langsung dari Rasul. Qala Rasulullah, bisa. Qala Ali bin Abi Thalib, ini ta'liq, langsung digantungkan kepada Rasulullah dan atau sahabat. Gitu ya. Imam Bukhari mentaklik hadis ini dengan sighatil jazmi, dengan sighat yang pasti. Wa ta'liqatuhu bidzalika, wa ta'liqatuhu bi sighatil jazmi sahihatun, dan kaitannya atau wa ta'liqatu, dan ta'liqnya dengan bisighatil jazmi, dengan sighat yang wajib, yang pasti, sahihatun, benar. Wa madharatun bi fathil mim, madharatun, wa kasriha midharatun. Ya, bisa dibaca midharatun. Ya, madharatun, madharatun, tempat bersuci, midharatun, alat bersuci, semalam. Ya. Apa itu madharatun? Yaitu madharatun kullu ina'in, setiap bejana. Kullu ina'in, setiap bejana, yatatahharu bihi, seseorang bersuci dengannya. Yatatahharu bihi, seseorang bersuci dengannya. Dengan apa? Bihi kembali kepada mana? Ina. Kullu ina'in yatatahharu bihi, setiap bejana yang ia bersuci dengan bejana itu. At-taharah, midharatun, alat untuk bersuci. Ya, midharatun bersuci. Fasyabbaha as-siwaka, maka menyerupakan oleh Nabi, maka menyerupakan oleh Nabi as-siwaka, akan siwak, bidzalika, dengan yang demikian itu. Li'annahu, as-siwak yathurul fama, ia mensucikan mulut. Ada pertanyaan sekarang, ya. Sebelum itu apa? Nabi menyerupakan apa? Siwak dengan demikian itu. Dengan apa? Ina. Maka Nabi menyerupakan siwak bidzalika, dengan yang demikian itu, dengan ina, bejana. Berarti madharatun itu apa? Bejana. Apa kita artikan gimana? Siwak adalah bejana. Untuk bejana itu kan nampung air kan, untuk mensucikan mulut dan mendapatkan ridha Allah. Jadi fasyabbah siwaka bidzalika, maka Nabi menyerupakan siwak dengan yang demikian itu, dengan ina, li'annahu yatuhurul fama, karena sungguhnya dengan ina ia mensucikan akan mulut. Wa hal yukrahu lis-shaim, ada pertanyaan, apakah dimakruhkan bagi orang yang berpuasa ba'da zawali fihi, sesudah tergelincirnya matahari padanya?
fihi khilafun, padanya ada perbedaan pendapat. Saya ulang. Wa hal yukrahu lis-shaimi ba'da zawali, dan apakah dimakruhkan bagi orang yang berpuasa itu bersugi ya ba'da zawali, sesudah tergelincir matahari. Nah, ini pertanyaan. Apakah kita dimakruhkan? Ini ya pertanyaannya. Sikat gigi setelah matahari tergelincir bagi orang yang berpuasa. Apakah makruh apa tidak sekarang? Fihi khilafun, padanya khilafun, perbedaan pendapat. Ar-rajihu fi Rafi'i, dan yang paling kuat pada pendapat Imam Rafi'i, Syarah Kabir, War-Raudhati, dan Raudhah, kitab Imam Nawawi namanya Raudhatul Talibin, ya. Annahu yukrahu, semuanya dia yukrahu di apa? Dimakruhkan. Jadi menurut Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, apakah orang yang puasa itu dimakruhkan sikat gigi atau bersiwak setelah matahari tergelincir, jadi sudah mulai menuju ke barat? Apakah ini makruh bersiwak, sikat gigi pada waktu itu, pada waktu matahari tergelincir? Apa makruh apa enggak? Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dalam kitab Raudhahnya, Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Kabir, Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Talibin, makruh, annahu yukrahu. Apa dasarnya? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabdanya alaihi, atasnya salawat dan keselamatan. Apa hadisnya? Apa dasarnya dimakruhkan sikat gigi setelah matahari tergelincir bagi orang yang berpuasa? Apa? La khulufu famis shaimi, la khulufu sungguh bau famis shaimi, mulut orang yang berpuasa, atyabu, lebih apa? Lebih bagus, lebih harum, indallahi, di sisi Allah, mirihil miski, dari bau kasturi. Apa hadisnya? Sehingga dia makruh sikat gigi setelah matahari tergelincir bagi orang yang berpuasa. La khulufu famis shaimi, sungguh bau mulut, la khulufu, sungguh bau famis shaimi, mulut orang yang berpuasa. Atyabu indallah, lebih bagus di sisi Allah, berihil miski, dari bau kasturi. Udah bagi kita itu, kalau mulut kita bau karena puasa, sudah nikmati, karena itu besok akan diganti oleh Allah pada hari kiamat. Bau mulut kita itu seperti apa? Bau mulut minyak kasturi. Hanya di sini, la khulufu famis shaim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa, atyabu, lebih bagus, indallah, di sisi Allah, mirihil miski, dari bau minyak kasturi. Jadi nanti bau mulut kita yang bau karena puasa itu, nanti Allah ganti dengan bau yang sangat harum di sisi Allah pada hari kiamat. Rawahul Bukhari, dan meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayat Muslimin, dan pada riwayat Muslim, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Gimana? Pada riwayat yang lain, yaumal qiyamati.
La khulufu famis shaim atyabu 'inda Allah min rihil miski yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wal khulufu bi dhamiril kha wala khu wal lam wa bi dhammil kha'i wal lam, yang didamahkan huruf kha wala khu dan huruf lam, lufu wala khulufu. Ya, apa artinya? Huwa taghyiru, yaitu rubahan. Sungguh, la khulufu famisaib, sungguh rubahan mulut orang yang berpuasa. Maksudnya rubahan bau mulut. Wa khussa, dan dikhususkan bima, dengan suatu ba'da zawali, sesudah tergelincir matahari. Dikhususkan apa? Dengan sesuatu setelah matahari tergelincir. Lianna taghyir al-fami, karena sungguhnya rubahan mulut bisabab bisawmi, dengan sebab puasa, hina idzin, ketika itu. Hina idzin yazharu atau yadharu? Yazharu ya? Zat ya? Lianna taghyir al-fami, karena sungguhnya rubahan mulut bisabab bisawmi, karena sebabnya puasa, hina idzin, ketika itu, yazharu, nampak. Falau taghayyara fauhu, maka jikalau berubah bau mulutnya, ba'da zawali, setelah tergelincir matahari, bisa babin akhara, dengan sebab yang lain, ka naumin, seperti tidur, au ghairihi, atau selainnya. Fastaka, maka ia bersiwak, li ajli dzalika, untuk sebab yang demikian itu. Fastaka, maka ia bersiwak, li ajli dzalika, karena sebab yang demikian itu, la yukrahu, tidak dimakruhkan. Maka sekarang apa? Kalau mulutnya itu berubah setelah tergelincir matahari, bisa babin akhara, dengan sebab yang lain, seperti tidur atau selain dari tidur. Jadi dia berubah bau mulutnya pada saat berpuasa itu bukan karena apa? Bukan karena puasanya, tapi karena tidurnya. Itu maksudnya. Falau taghayyara, lihat, maka jikalau berubah famuhu, mulutnya, ba'da zawali, setelah tergelincir matahari. Ya, sudah matahari itu dari kepala terus condong ke barat. Bisa babin akhara, dengan sebab yang lain. Kalau seperti tidur, au ghairihi, atau selain tidur. Fastadha li ajli dzalika, maka ia bersiwak karena sebab yang demikian itu, la yukrahu, tidak dimakruhkan. Jadi bukan bau mulutnya karena puasa, tapi bau mulutnya karena tidur. Tidur sampai zuhur, bangun-bangun bau mulutnya. La yukrahu, tidak makruh untuk sikat gigi. Karena kalau puasa ya, dia melek lah, melek sampai zuhur. Ya. Itu makruh. Tapi kalau karena apa? Bukan karena puasa, tapi karena tidur sampai zuhur, bau mulut, bukan karena puasa kan? Karena tidurnya. Lalu kalau tidak makruh untuk sikat gigi. Waqila la yukrahu istiyaku mutlaqan, dan ada yang mengatakan
La yukrahul istiaku mutlaqan, tidak dimakruhkan bersugi mutlaqan secara umum. Mau tergelincir dan mau tidak tergelincir tidak makruh untuk apa? Menggunakan sikat gigi pada apa? Pada bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa. Ya, jadi ada yang mengatakan makruh, ada yang tidak mengatakan makruh. Artinya ada yang mengatakan makruh, ada yang apa? Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak makruh. Itu. Wa qila la yukrahul istiaku mutlaqan. Orang mengatakan tidak dimakruhkan bersiwak mutlaqan secara umum. Wa bihi, dan begitu juga. Dan dengannya maksudnya ya, wa bihi dan dengannya, dan begitu juga. Qala al-a'immatus salah satu, berkata oleh imam yang tiga, ya. Pendapat imam yang tiga. Warajjahahun Nawawi, dan menguatkan akan dia oleh Imam Nawawi fi Syarhil Muhazzabi, pada kitab Muhazzab. Itu tidak makruh. Tidak makruh bersiwak secara umum, baik sebelum tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa ini, baik sebelum tergelincir matahari atau sesudah tergelincir matahari, nggak makruh untuk bersiwak. Wabihi qala a'immatus salah satu, dan begitu juga dikatakan oleh imam yang tiga. Dan juga menguatkan hal itu warajjahahun Nawawi, menguatkan pendapat itu, menguatkan akan dia oleh Imam Nawawi fi Syarhil Muhazzab, dalam kitab Syarh Muhazzab. Ya. Wa qala al-Qadhi Husain. Wa qala al-Qadhi Husain. Berkata Qadhi Husain, yukrahu fil furudi, dimakruhkan pada fardu dunan nafli, bukan karena puasa sunnah. Yukrahu, dimakruhkan fil fardi, pada puasa fardu, dunan nafli, bukan puasa sunnah. Khaufan minar riya'i, karena takut dari perbuatan riya, dari perbuatan pamer. Jadi Imam Qadhi Husain mengatakan apa? Makruh kita bersiwak. Paham? Makruh kita sikat gigi pada apa? Ini setelah matahari tergelincir, ya. Dari matahari di atas kepala kita terus tergelincir ke barat. Makruh ya pada puasa apa? Yukrahu fil fardi, dimakruhkan pada puasa fardu saja. Kata apa? Kata siapa? Qadhi Husain. Ini janda, kemakruhannya itu orang yang sedang berpuasa bersiwak atau sikat gigi sedangkan matahari sudah mulai tergelincir ke barat. Qadhi Husain mengatakan itu makruh. Dunan nafli, bukan pada puasa sunnah. Dunan nafli khaufan minar riya, takut dari perbuatan riya. Jadi kalau puasa sunnah nggak apa-apa sikat gigi, takutnya nanti bau mulutnya ditanya, oh kamu puasa ya? Gitu. Nggak apa-apa sikat gigi ketika matahari sudah mulai tergelincir ke barat, nggak masalah. Nggak masalah apa? Nggak masalah kita menggunakan siwak atau sikat gigi, ya. Jadi yang makruh itu orang yang berpuasa, orang yang puasa fardu, terus matahari sudah mulai tergelincir ke barat, makruh sikat gigi atau bersiwak.
Tapi kalau puasa sunnah katanya dunan nafli, selain sunnah, selain wajib. Misalnya puasa Senin Kemis, ya, itu nggak apa-apa sikat gigi kata Qadhi Husain, supaya tidak ada kesan nanti kalau dicium bau mulutnya sama temannya itu dikhawatirkan temannya nanya, kamu puasa ya? Nah, khawatirnya pamer riak nanti. Apa-apa supaya orang nggak tahu kita sedang berpuasa. Sikat gigi itu kata siapa? Imam Qadhi Husain. Wa qaulul musannifi, dan perkataan tuan musannif. Wa qaulul musannifi, dan perkataan tuan musannif lis-shaimi, dalam kalimat bagi orang yang berpuasa. Ini kalimat lis-shaimi itu ya, hadis yang di atas tadi. Yukhadhu minhu, diambil darinya bagi orang yang berpuasa itu. Annal karahata, sesungguhnya kemakruhan, tazulu hilang, bi syamsi, dengan apa? Apa tiguru bi syamsi? Tenggelamnya matahari. Wa hadza huwa sahihu, dan ini pendapat yang benar. Fi syarhil muhazzabi, pada syarah muhazzab, kitab syarah muhazzab. Jadi kemakruhan itu hilang dengan apa? Tenggelamnya matahari. Annal karahata, sungguhnya kemakruhan itu tazulu, hilang oleh kemakruhan itu dubur bisyamsi, dengan tenggelamnya matahari. Wa hadza huwa sahih, ini pendapat yang benar fi syarhil muhazzab, pada syarah muhazzab. Jadi awalnya kan tadi pembahasannya apa? Orang yang berpuasa dimakruhkan bersiwak, dimakruhkan sikat gigi kalau matahari sudah tergelincir dari atas kepala terus mulai geser ke bawah. Itu bagi orang yang berpuasa itu makruh sikat gigi. Puasa Ramadan dengan itu. Tapi kemakruhan ini hilang kalau matahari itu sudah tenggelam. Berarti setelah matahari tenggelam kita mau sikat gigi atau bersiwak, ya tidak apa-apa, ya, karena kemakruhannya itu sudah hilang. Berlaku makruh itu di saat matahari sudah tergelincir ke barat sebelum tenggelam. Bagi orang yang berpuasa itu makruh sikat gigi atau bersiwak, bersuci. Itu maksudnya. Annal karahata tazulu, sebenarnya kemakruhan itu tazulu, hilanglah kemakruhan itu bil bisyamsi, dengan matahari, tenggelamnya matahari. Wa hadza wasahihu, dan ini pendapat yang benar fi syarhil muhazzab. Wa qila, dan orang yang berkata juga taqal karahatu ilal fitri, tinggallah kemakruhan itu sampai Idul Fitri. Wallahu a'lamu. Allah a'lamu, dan mengetahui. Ada juga mengatakan kemakruhan itu tetap sampai Idul Fitri. Sampai Idul Fitri. Kemakruhan tentang apa? Kemakruhan orang bersiwak atau sikat gigi bagi orang yang berpuasa kalau sudah mulai condong ke barat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi singkatnya, ya, siwak itu sangat dianjurkan. Kapan? Fikul kali, pada setiap keadaan, ya, kecuali setelah matahari itu tergelincir bagi orang yang berpuasa. Kalau matahari sudah tergelincir ke barat, bagi orang yang berpuasa itu nyaman.
Tapi orang yang berpuasa pagi jam 7 nggak makro sikat gigi, nggak makro bersiap. Jam 10 makro apa enggak? Enggak, 11 belum. Nanti kalau sudah jam 12 ke atas itu matahari itu sudah mulai tergelincir keluar makro. Nah, gitu. Dan sunahnya itu sangat disunahkan bagi orang berpuasa ketika mulutnya sudah mulai berubah bau mulut. Ketika kedua apa? Sangat dianjurkan bangun dari tidur. Ketiga ketika mau sholat. Wa indal qiyam ila sholat. Jadi bersiwak itu sunnah mutlak. Ya. Karena siwak itu matharatun lil fami, untuk membersihkan mulut, mardatul lirabbi, dan untuk mendapatkan ridha Allah. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Ibnu Hibban, dan Nasai. Imam Bukhari mentaklik hadis ini apa? Dengan sigat yang pasti, dan takliknya itu dengan sigat pasti itu sahih. Qala Rasulullah, gitu ya. Qala Nabi, qala sahabat, siapa? Sahabat langsung itu digantungkan langsung pada Rasulullah. Gitu ya. Ya, boleh dibaca mutahharatun, boleh dibaca mutahharatun. Jadi mutahharatun itu adalah alat untuk bersuci atau bersiwak. Nah, ada dua pendapat tadi ya. Apakah bagi orang yang berpuasa itu makruh bersiwak atau sikat gigi setelah matahari tergelincir ke barat? Yang kuat Imam Rafi dan Imam Nawawi dan kitabnya makruh. Kalau kita sikat gigi atau orang yang berpuasa sikat gigi setelah matahari tergelincir. Dalilnya mana? La khulufu famisam indallah atau ya la khulufu famisam atau ya indallah mirihil. Bau mulut orang yang berpuasa lebih bagus di sisi Allah dari bau minyak kasturi. Jadi bau mulut kita yang bau di dunia itu diganti dengan bau minyak parfum kasturi. Hadisnya riwayat Bukhari. Dan ada riwayat lain buka yaumal qiyamah. La khulufu fa misam yang tayyib inda Allah min rihil miski yaumal qiyamah. Nah, gitu. Sudah. Ya. Ada juga yang mengatakan kalau bau mulut itu karena tidur di di siang hari bulan Ramadan. Dia tidur dari pagi sampai zuhur, bangunnya bau mulut. Nah, ini bukan karena sebab puasanya berubah bau mulut, karena sebab tidur. Nah, kalau posisi yang seperti ini bagaimana? Lagi kalau tidak makruh sikat gigi. Yang awas itu dari bangun tidur terus berkegiatan, dia akhirnya bau mulut. Nah, mau sikat gigi sebelum tergelincir ya tidak makruh, tapi setelah tergelincir makruh. Tapi kalau karena sebabnya tidur, walaupun sudah tergelincir matahari nggak apa-apa, bangunnya jam 12 itu sudah mulai tergelincir, nggak makruh katanya itu ya. Pasta kali aja la yukrah. Ada yang mengatakan la yukrah, tidak makruh. Tidak makruh bersuci secara umum, mau pagi, mau siang, mau ba'da zuhur, mau ba'da asar. Itu ya. La yukrahu istiaku mutlaqan. Dan ini dibuatkan oleh 3 imam. Ya. Dan menguatkan hal ini oleh Imam siapa? Nawawi dalam kitab Syarah Mahasiswa. Qadhi Husain mengatakan makruh kita bersuci pada apa? Kalau sudah matahari tergelincir ke barat pada pada puasa fardu, tapi bukan pada puasa sunnah. Khaufan min al-riya, takutnya riya. Jadi Qadhi Husain mengatakan nggak apa-apa bersuci walaupun matahari tergelincir ke barat. Tapi pada puasa apa?
Tidak makruh bersugi. Apa? Apa dia bilang? La yukrahu. Yukrahu fil fardi dunan. Dimakruhkan kata Fadil Husain, dimakruhkan bersugi bagi orang yang puasa matahari ini sudah mulai tergelincir ke barat. Itu kalau orang yang puasa fardu kata Fadil Husain apa? Dimakruhkan apa? Dimakruhkan sikat gigi atau bersiwak kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah, apa? Puasa sunnah apa? Tidak masalah, ya, tidak masalah apa? Sikat gigi bagi orang yang puasa sunnah. Itu ya, itu dia bilang benar. Jadi makruhnya adalah pada puasa wajib. Makruh tuh sikat gigi atau bersiwak kalau matahari sudah mulai tergelincir. Orang yang puasa sunnah nggak makruh, nggak apa-apa sikat gigi setelah matahari tergelincir. Takutnya riak. Begitu jam 2 bau mulutnya, dia sikat gigi supaya orang lain tidak nanya-nanya kalau dia sedang puasa. Kok bau mulut? Saya lagi puasa, itu takutnya riak. Ya nggak apa-apa sikat gigi kalau dalam puasa sunnah. Tapi puasa wajib makruh kata Imam Fadil Husain. Allah, silakan dibaca ya. Qiraah. Sering-sering bersugi untuk menguatkan hafalan. Beli sugi siwak. Kalau tidur sikat gigi. Kalau mau lupa mulut sikat gigi. Mau melakukan sholat sikat gigi. Ini sunnah yang dianjurkan. Sering-sering sikat gigi ya untuk menjaga kebersihan mulut atau jangan cepat berlubang, apalagi makan coklat apalagi mau ngaji ya. Sikat gigi dulu supaya kuat, cepat menerima pelajaran. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi sabaq. Nasirul haqqi wal haqqi hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم بارك لنا في هذه الليلة المباركة السعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Demikian hadana Allah wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.